Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan The Brondol hadir untuk selalu mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan dari sahabat The Brondol semua dan para petani kelapa sawit Indonesia yang saat ini galau tidak ada tempat bertanya, maka The Brondol siap untuk menjawabnya. Di sore hari ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Pak Pendi, saya punya buah gede-gede tapi kok ringan. Oke, saya kita bahas dilala di sini itu ada sebuah buah yang kalau kita lihat ini, kalau pertama kali lihat buah ini mesti akan bilang bahwa ini pasti buahnya bagus. Saya bilang ya buahnya bagus ini keliling. Tapi ada yang ketika kita ngomongin berat buah, maka kita harus ngomongin fruit setnya dulu. Selain kita nanti ngomongin ekstraksi minyaknya itu berapa, kemudian berat janjang rata-rata itu berapa, kok buahnya gede kok tapi kok enteng, nah itu kok ringan, kenapa? Lah ini salah satunya, ini kita akan bahas ini, nanti akan saya zoom gambarnya. Kalau kita lihat sekilas memang brondolnya gede-gede nih, wow banget ya. Tapi kalau kita lihat ini masih ada kecil-kecil nih, ada beberapa penyerbukan yang tidak terjadi. Ketika kita ngomongin berat atau tidak, itu maka yang paling penting adalah dilihat duri-durinya itu ada enggak ini. Nah ini duri-duri yang masih ada dan tidak ini menandakan penyerbukannya banyak tidak sempurna. Kalau kita lihat di sini nanti kecil-kecil ada, jadi buahnya itu tidak sampai dalam. Kalau kita lihat masih ada bunga cengkeh-cengkehnya. Sehingga kalau yang namanya fruit set, ini fruit setnya ketika kita ngomongin bejer ya kita tidak bisa terlepas yang namanya fruit set. Fruit set tidak bisa terlepas dari namanya serangga. Ini kalau kita ngomongin serangganya, ketika serangganya itu baik, maka dia akan menyerbuki sampai ke dalam sana. Ketika dia sampai ke dalam sana, maka brondolan 1, kedua, ketiga yang berlapis-lapis itu akan membentuk suatu susunan dan berat janjang yang akan wow. Tapi kalau dia gede-gede gini doang, tapi satu lapis di permukaan saja, makanya tidak wow. Itu jadi untuk saran sahabat The Brondol yang besar tapi kok kayaknya wow nih Pak Pendi, tapi kilogramnya kok nggak wow ini kan. Maka yang pertama adalah perhatikan serangganya dulu. Ketika dia duri-durinya ini banyak, berarti ini menandakan salah satu aspek yang menandakan bahwa penyerbukannya tidak sempurna. Salah satunya serangganya ada enggak, gitu. Kemudian yang kedua adalah kita evaluasi pemupukannya. Lah, sebelum kita mengevaluasi pemupukannya, maka kita bisa lihat, kalau dilihat dari sininya saja, maka ini nyelempet ini buahnya bunga cengkeh ini, berarti penyerbukannya tidak sempurna. Di sini juga, di sini pun sama, nanti kan kita zoom, bentuknya nggak sama, nggak seragam gitu, sehingga banyak sekali yang bilang bahwa Pak Pendi, saya itu punya gede tapi nggak wow, beratnya. Saya kemarin nggak gede-gede kayak gini, tapi kok mentes-mentes ataupun kilogramnya banyak. Makanya perhatikan evaluasi jumlah serangga penyerbuk alias Elastobius cameronicus alias EK itu ada banyak nggak di lapangan kita. Kemudian yang kedua, evaluasi tentang pemupukannya. Inilah kenapa The Brondol selalu menyampaikan pentingnya pemberian boron walaupun hanya 50-100 gram per pokok per tahun, tapi bahwa boron adalah bagian dari pembentukan lendir yang memudahkan serbuk sari ini. Serbuk sarinya akan nempel menyerbuki bunga betinanya. Ketika kita ngomongin bunga, kalau ngomongin buah, tapi boronnya atau lendirnya, lendirnya nggak ada, serbuk sari yang ada ya gembos angin yang mungkin saja tidak terjadi, sehingga pembentukan brondolan tidak sempurna. Hal inilah yang menyebabkan berat jangan kelihatannya wow tapi hasilnya tidak wow. Wah ini maka boronnya evaluasi, kemudian serangga penyerbuknya, dan yang pasti ya evaluasi pupuk secara keseluruhan, berapa kaliumnya, berapa nitrogennya, berapa magnesiumnya. Ini misalnya KCL, kita mau pakai KCL berapa, KCL-nya misalnya 2,5 kg, ureanya jangan jauh-jauh, 2,5 kg minimal 2,25 sampai 2 kg. Kemudian dolomitnya berapa, sudahkah 2 kg ataupun 2,5 kg? Mantap. TSP-nya berapa, udah 1 kg sampai 1,5 kg, ya udah, itu adalah pokok per tahunnya. Sehingga kalau siapa kesini misalnya KCL-nya bisa sampai 3 kg ya nggak ada masalah. Kemudian ureanya sampai 2,5 kg ya nggak ada masalah, malah tambah bagus gitu. Sehingga evaluasi pupuk secara umum. Kemudian yang selanjutnya,
bicara tentang EK atau Elasdibius cameronicus, untuk mengevaluasi ini, yang paling penting adalah mengendalikan ulatnya. Jangan sampai ada namanya ulat di kebun-kebun kita kayak gini, itu jangan. Karena kalau ada ulat otomatis kita semprot terus daunnya semuanya. Ketika disemprot daunnya semuanya, yang ada apa? Bunganya, bunga betina yang lagi antusias atau siap dibuahi kena insektisida, ya bermasalah. Begitu juga dengan serangga, ada bunga jantan yang ada serangga Elasdibius cameronicus, kita semprot. Maka ketika ada pengendalian ulat dengan cara cemis, disemprotkan semua ke pohon kita untuk produksi. Wassalamualaikum. Sorry, kita jangan banyak ngomong masalah produksinya kalau kita habis nyemprot ulat, apalagi penyerbukan, sehingga selama beberapa bulan ke depan ya produksinya pasti akan kempet-kempet. Kemudian ini, maka ketika serangganya nggak ada, gimana Pak Pendi? Ya kita introduce dari luar. Yang susah adalah menemukan bunga bejantan yang lagi mekar enak-enaknya, baunya wangi itu. Kemudian kalau serangganya nggak ada gimana? Ya kita ambilkan dari luar. Kita brongsong, kita introduce gini. Yang lebih bagus lagi adalah dengan menggunakan heads and carry, walaupun tidak umum bagi masyarakat. Tapi nggak ada salahnya diintroduce, diambilkan dari luar yang mengandung mengandung bunga jantan yang mengandung serangga Elasdibius, sungkup pakai insect net ataupun pakai kasa yang lembut banget yang tidak akan memungkinkan serangganya lepas. Kemudian introduce, disebar ke bunga jantan yang lagi mekar-mekarnya, sehingga jumlah Elasdibius atau EK kita di sini adalah jumlahnya banyak yang akan membantu penyerbukan tanaman kelapa sawit. Itu yang harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga jangan berpikir bahwa buah yang gede-gede mesti berat janjang nyawa, belum tentu. Itu penjelasan dari Brondol. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bermasyarakat. Dan terasa ini udah netes-netes, ini panas nih kan. Dan semoga Allah melapangkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka, mendekap kita dengan kesehatan, dan semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan. Dan satu lagi yang berdoa yang tidak pernah tertinggal adalah selalu dikaruniai ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.